Banyak pengamat berpendapat bahwa jika Jokowi gunakan hukum sebagai ancaman atas tudingan ijazah palsunya, maka semua yang dilaporkan Jokowi akan menjadi hero di mata masyarakat. Sementara Jokowi akan menjadi zero apapun hasil ijazah itu. Mikel Sinaga bahkan menentang Jokowi untuk tunjukkan saja ijazahnya saat penyidikan. Lebih keras dari itu agar bangsa tak terpecah. Koizzuddin berujar bahwa Polri harus sita paksa ijazah yang jadi polemik itu. Orang-orang yang selama ini pendukung Pak Jokowi ngelihat opini gini dia diam, takut. Ternyata karena tidak ada bayaran. Takut karena dia nggak punya bukti Untuk mengcounter itu. untuk mengcounter itu, gitu. Nah, ketika itu ada, itu berbalik dan itu bisa 2 atau 3 kali lipat. Makanya kalau ditanya momen, ini momennya. Tapi kalau terus ikut gendang ijazah palsu, ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan, ada tersangka, posisi beliau itu tetap menjadi zero bukan hero. Yang hero itu Bang Rismon, Ibu Tifa, Roy Suryo. Betapapun proses hukumnya itu katakanlah mendukung Jokowi, tetapi tetap akhirnya akan zero. Minta maaf ya, saya sebagai orang Kristen saya pahami bahwa semua ada waktunya. Dulu kau bisa ini penjarakan ini apa? Ini Pak Bang Tri dan ini Gus Nur. Sekarang kau tidak akan bisa penjarakan ini apa? Ini Rismon, ini Roy Suryo, kemudian Tifa karena saya ada. Penjarakan kami semua. Kami masuk penjara Pak, kami keluar, nama kami harum sampai ini. Kami tidak akan mati di penjara Pak. Kami akan pulang keluar, orang akan hargai kami. Sedangkan Bapak, Pak Jokowi, kau akan dikenang bahwa kau pembohong. Kau tidak akan dikenang selama ini walaupun nanti anakmu tetap jadi wakil presiden, tidak ada guna Pak. Abis ini kami akan bongkar ini Ibu Iriana dan juga Pak ini Gibran. Apa gelarnya? Oh, gelarnya semua saya sudah tahu bahwa tidak salah sama. Sebenarnya saya ini terlapor yang mengejutkan ya. Yang paling gemoy kayak Pak Prabowo. Nah, saya ini mengejutkan kenapa? Karena awalnya tidak dicantumkan sebagai terlapor. Awalnya kan RS dan segala macam, tetapi tidak ada saya. Tetapi tiba-tiba kemarin ada surat cinta lagi datang ke rumah saya bahwa saya terlapor. Nggak apa-apa. Nah, saya di sini hanya ingin menyatakan bahwa saya selama ini baik di Jakarta, baik di Jogja, di Boyolali, di Ketoyan, maupun di Pasar Pramuka, menjalankan tugas saya sebagai seorang jurnalis. Di mana saya memiliki kartu identitas wartawan resmi dari Dewan Pers, yaitu sebagai wartawan tingkat utama. Nah, waktu itu saya sudah katakan kepada penyidik, dan saya katakan penyelidik ya waktu itu, saya katakan pada penyelidik di Subdit Kamnek bahwa kalau mau membahas mengenai isi pemberitaan yang kawan-kawan jurnalis di sini semua pasti tahu, kita harus melalui mekanisme Dewan Pers, yaitu diajak ke Dewan Pers bersama Bapak Joko Widodo yang tidak terima namanya dicemarkan katanya oleh pemberitaan saya. Nah, dan saya akan temui dengan senang hati Bapak Joko Widodo di Dewan Pers supaya kita duduk bersama di satu meja dan saya berikan hak jawab. Itulah yang sebenarnya harus dilakukan oleh Bapak Joko Widodo dan kepada penyidik Polda Metro Jaya juga supaya mengerti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 mengenai pers. Latar daripada dicabutnya pernyataan tadi, ya memang ada peran serta kekuasaan. Lalu kita berpikir, kekuasaan yang dimaksud, kekuasaan siapa? Kan hari ini de jure presidennya adalah Prabowo Subianto. Gitu. Kepentingannya apa Prabowo? Dalam polemik ijazah palsu ini Prabowo tak punya kepentingan, baik untuk mendorong ataupun menahan. Banyak orang punya pengetahuan, punya ilmu, tapi tidak punya nyali. Yang akhirnya, ya sejuta ilmu ini bisa dikalahkan dengan genggaman kekuasaan. Kita sangat apresiasi, salut, bahkan bangga angkat topi kepada Profesor Sofyan Effendi. Kenapa? Beliau dengan nuraninya, dengan batasan keberanian yang beliau miliki, berani jujur dan mengungkap itu. Makin banyak anak bangsa yang diadu domba, makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen gitu. Kami minta penyidik ambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo itu ingin mengambil jalan yang keliru untuk meyakinkan ijazahnya asli. Dan jalan yang keliru ini terbukti sudah gagal untuk meyakinkan ijazahnya asli. Apa jalan yang keliru itu? Untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli dengan memenjarakan orang. Padahal kan kalau ingin meyakinkan ijazah asli, tunjukkan, silahkan periksa. Selesai. Kalau memang
ijazahnya asli, tunjukkan, dan tidak akan ditemukan apa-apa di pasar pramuka. Tapi kalau memang ijazahnya tidak asli, saya nggak mau ngomong kata yang satu lagi itu ya. Nah, mari kita cari kebenarannya untuk masyarakat Indonesia, karena masyarakat berhak mendapatkan kebenaran dari kita para jurnalis. Ya, masalahnya gini loh, tempat-tempat yang saya didatangi lagi oleh salah satu media mainstream dan mendapatkan keterangan yang persis sama. Jadi ini harus diinvestigasi, dan kalau penyidik tidak menginvestigasi ini, berarti dia sudah partisan, sudah tidak netral, dan sudah memihak. Lalu saya mencoba menarik kesimpulan yang lain. Oh iya, secara de jure memang saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi secara de facto masih ada ya bagian-bagian kekuasaan yang disebut oleh Said Didu di bawah kendali Solo. Bisa lebih detail nggak? Tadi Mas mengatakan detailnya institusi penegak hukum, kepolisian yang kemudian mencoba melakukan intervensi melalui otoritas akademika dan kemudian diteruskan kepada Profesor Sofyan Effendi. Namun sumber tidak bisa saya sebutkan. Dan kemudian saya langsung menulis begitu. Karena ada beberapa teman itu mencoba. Saya perjelas. Ke polisi, ke UGM, UGM kemudian pada mantan rektornya. Beliau, ya. Kemudian kan ada sejumlah respon yang menurut saya kurang proporsional. Ada yang kemudian mengkritik beliau dengan, mohon maaf, ada yang menyebut nomenklatur tak berani, munafik, tidak konsisten, dan seterusnya. Begitu. Ini dari mana? Dari beberapa komentar-komentar. Dan netizen ya? Ya, netizen. Dan kemudian ada juga ya kubu seberang ya, saya sebut kalau kubu seberang, dari kubu Saudara Joko Widodo, mengamplifikasi itu sebagai suatu serangan balik kepada pihak yang mengkritisi Ijas ini seolah-olah terburu-buru dan termakan hoax, katakanlah demikian ya. Karena kan akhirnya dibatalkan begitu. Tapi kemarin atau sore tadi saya lupa, saya menulis artikel, intinya kita sangat apresiasi, salut, bahkan bangga angkat topi kepada Profesor Sofyan Effendi. Kenapa? Beliau dengan nuraninya, dengan batasan keberanian yang beliau miliki, berani jujur dan mengungkap itu. Dan beliau udah tua loh, 80 hampir. Ya. Soal alasan kenapa akhirnya dicabut, kita tahulah kalau intervensi kekuasaan itu dampaknya seperti apa, dan tadi dalam sebuah artikel saya mencoba memakluminya dengan sebuah kisah sahabat, yakni keluarga Ammar bin Yasir kan. Ketika ini muslim pertama ya, keluarga muslim pertama. Ketika Sumayyah sudah meninggal, itu kan Ammar akhirnya tidak kuat. Dia akhirnya mengucapkan hubab demi menyelamatkan jiwanya. Karena apa? Sebenarnya akidahnya tetap Islam, tapi karena siksaan yang luar biasa, tak mampu, kemudian dia mengatakan hubab, mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah SWT, tapi itu kemudian oleh Al-Quran dimaafkan, karena kondisi yang terdelak. Michael Sinaga dan Abraham Samad tak penuhi panggilan polisi terkait ijazah palsu Jokowi. Jakarta, Polda Metro Jaya memanggil dua saksi, podcaster Michael Sinaga dan mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi pada hari Jumat 9 Mei 2025. Namun mereka tak penuhi panggilan penyidik. MS konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir, kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Ronald mengatakan pihaknya akan melakukan pemanggilan ulang kedua saksi. Jadwal pemeriksaan akan ditentukan penyidik. Sebagaimana dikutip dalam tayangan channel YouTube Sentana dengan judul Khas Sentana, dipanggil polisi Roy Suryo bongkar rahasia forensik ijazah terkait Michael, menunjuk surat panggilan dari penyidik pada Polda Metro Jaya, sedangkan Abraham Samad dipanggil sebagai kapasitas saksi dalam kasus yang dilaporkan Jokowi. Sejauh ini ada 3 saksi yang telah diperiksa Polda Metro.